Eee, apa yang harus dilakukan pemerintah ya, di dalam, manajemen ya, pengelolaan keuangan negara ataupun masalah-masalah perizinan, masalah pengadaan, itu harus didasarkan pada, eee, governance yang baik ya, yang transparan, yang akuntabel, pembagian tugasnya jelas, kemudian ada, katakanlah whistleblowing system itu diharapkan berjalan, sehingga kalau ada penyimpangan bisa dideteksi, ditindaklanjuti ya. Eee, jadi, secara menyeluruh ya sistem public governance ya, terus terang saja kita good governance nggak bagus, tapi public governance kita juga kurang bagus ya, kurang bagus. Karena contohnya di samping birokrasi yang agak mungkin kurang efisien, juga korupsi yang cukup tinggi, dan investor itu tidak akan tertarik ke Indonesia kalau korupsi di Indonesia tinggi, karena ada high cost ekonomi di sini, ada ketidakpastian. Itu kesimpulan pertemuan ekonomi dunia di Davos di Swiss ya. Kalau makin banyak korupsi, birokrasi berbelit-belit, mereka tidak tertarik. Jadi itu harus diperbaiki, reformasi birokrasi, governance di dalam manajemen public governance yang juga harus diperbaiki. Contoh, nah contoh itu sangat penting. Contoh itu bagikan 1000 bahasa. Kalau mulai dari pimpinan tertinggi, kepala negara, terus menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, politisi, para penegak hukum memberikan contoh bagus. Kok akan bagus. Ini di sini nih, contoh yang bagus itu kurang. Penegak hukum, hakim agung pun tertangkap tangan kasus korupsi 2 orang. Belum lagi penegak hukum lainnya, belum lagi birokrasi lain. Ini suatu pesan yang sangat-sangat kurang baik buat bawahan, buat masyarakat, sehingga mereka tinggal meniru-niru saja. Jadi itulah kurang lebih harus diperbaiki dengan contoh yang baik dan konsisten, enforcement-nya pun harus tegas. Kalau tidak, kalau pandang bulu ya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Itu secara umum yang perbaiki, yang kebetulan korupsi ini kalau ditanya sektor mana saja yang banyak terjadi, waduh, itu selama ini, pengadaan barang dan jasa paling tinggi. Di sana banyak terjadi suap menyuap ya. Kemudian terkait dengan, eee, pengelolaan sumber daya alam ya, pertambangan misalnya ya. Kemudian yang terkait dengan masalah-masalah perizinan itu pasti merupakan tempat empuk untuk cari uang, untuk dikorupsi. Kemudian masalah yang terkait dengan pengolahan anggaran ataupun dana masyarakat seperti kasus Indosuria. Walaupun dakwaannya bukan korupsi tapi penggelapan dan cuci uang, tapi dia menghimpun dana berapa puluh triliun dana masyarakat, bukan saja dari anggota dan calon anggota, tapi dari masyarakat. Duit masyarakat sekian banyak bisa hilang. Itu sektor-sektor yang, sangat rawan terjadinya korupsi. Sudah tentu gara korupsi ya sektor ini pasti bersinggungan dengan pejabat publik, penyelenggara negara yang, ya sistemnya harus bagus, contohnya harus, baik juga dari pimpinannya dan harus konsisten ditegakkan ketentuan yang sudah ada itu. Itu kurang lebih Mbak, apa Ya, yang harus diperbaiki dan sektor mana yang rawan-rawan sekali gitu. ya. Pak Yunus, tadi Anda menarik sekali menyebut mengenai sektor-sektor yang rawan dalam tindak korupsi, tadi pengadaan barang dan jasa, sektor-sektor komoditas dan sumber daya alam. Namun yang kita ketahui juga berdasarkan informasi terakhir, transaksi tindak korupsi dan pencucian uang sampai saat ini bahkan sudah merambah ke green financial sector. Padahal sektor ini sebenarnya anggapannya adalah sektor yang sangat-sangat kuat ESG-nya, environmental, social, and governance-nya sangat-sangat baik. Tapi ternyata ada tindak pencucian uang, Pak, di green financial sector. Adakah tanggapan tersendiri dari Anda mengenai hal ini? Apakah ini akan menjadi justrunya corong baru untuk tindak pencucian uang dan korupsi, malah nanti akhirnya dialirkan ke sektor yang sebenarnya ESG-nya harusnya baik? Ya, saya kira betul sekali. Bahkan Financial Action Task Force on Money Laundering ya, FATF, sudah menyatakan seperti ini. Dia sebut istilahnya green financial crime ya, green financial crime. Jadi tindak-tindak pidana yang lahir dari tindak pidana yang berasal dari tindak pidana lingkungan hidup ya, kemudian tindak pidana kehutanan, perikanan, itu tinggi sekali dan ini tren yang, cukup meningkat ya. Apalagi kalau dilihat sekarang kita sedang mengalami lingkungan dengan adanya global warming ya, bumi makin panas ya, kita ada komitmen di
dunia internasional, kita tanda-tangani konvensi, kita akan mengurangi gas karbon misalnya dalam persentase tertentu ya. Tapi ini tidak mudah karena diperlukan pengertian dan komitmen dari semuanya. Dan kalau dilihat ranking dari sumber tindak pidana pencucian uang di Indonesia, selain korupsi nomor 1, ada narkotika, ada tindak pidana perpajakan, perbankan, yang nama tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan itu juga sumber yang menengah, sumber yang cukup tinggi. Misalnya kita bisa lihat pembalakan liar, kebakaran hutan ya, itu masih cukup tinggi. Dari tahun 99 sampai hari ini yang nama kebakaran hutan dan lahan, pembalakan liar itu tidak pernah habis ya. Dan setiap hari betapa banyak hutan kita yang berkurang karena ada pembalakan liar. Kemudian global warming terus terjadi, bukan hanya polusi gara-gara katakanlah kendaraan, motor dan sebagainya, tapi deforestasi itu cukup memberikan sumbangan terhadap meningkatnya global warming, terhadap masalah lingkungan hidup di Indonesia. Jadi benar Pak, itu green financial crime itu saya mulai mengkhawatirkan. FATF sendiri membuat pernyataan demikian.